Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini kami dari anggota-anggota kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi yang kami dapatkan. Materi yang kami dapatkan yaitu mengenai sintesis protein. Sebelum memulai akan presentasi di saat ini, terlebih itu saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan kelompok 1 atas nama Wilkris Indah Patiesina, Sakina Hilda Polpoke, Vanwila Titalei, Lukman Sengaji, Rosmita Masiri, Julius Gilbert Tabakwan, Fadila. Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintesis kode berupa informasi genetik dari DNA. Protein di dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein itu sendiri adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara, yaitu RNA, agar sintesis protein dapat berlangsung. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Sebelum masuk dalam penjelasan tahapan sintesis protein, akan dibahas terlebih dahulu mengenai struktur DNA dan RNA yang merupakan sumber materi genetik yang berperan dalam mengkode informasi untuk melakukan sintesis protein. Komponen sintetis merupakan penyusunan protein di dalam sel tubuh masing-masing. Komponen di dalam sel yang berperan penting dalam terlaksananya proses sintesis protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam amino. Karena protein adalah polimer dari asam-asam amino, maka proses sintesis protein membutuhkan asam-asam amino sebagai bahan mentah. Asam amino yang umumnya dijumpai berjumlah 20 dan berkumpul dalam sitoplasma dan membentuk suatu kumpulan asam amino. Yang kedua, DNA merupakan pusat informasi genetik. Ia dapat mengatur sebuah sel dengan informasi yang disampaikan ke bagian-bagian sel dalam rangka pengetahuan sel tersebut. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat. DNA dimiliki oleh semua jenis makhluk hidup kecuali beberapa virus. Berikutnya nomor 3 yaitu RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleik acid yang dalam bahasa Indonesia disebut asam ribonukleat. RNA merupakan molekul genetik dan pembawa segala informasi genetik. Pada beberapa makhluk hidup seperti virus yang tidak memiliki DNA, RNA yang berfungsi demikian disebut dengan RNA genetik. Pada sel-sel yang memiliki DNA sebagai penyimpan informasi, terdapat RNA dengan fungsi yang non-genetik. RNA yang berperan penting dalam sintesis protein pada manusia. Molekul RNA berbentuk pita tunggal atau pita double, tetapi tidak berpilin. Satu pita RNA terdiri atas glukosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Yang kemudian nomor 4 berikutnya ialah ribosom. Ribosom adalah struktur makromolekul dengan organel sel di dalam sel yang memimpin berbagai interaksi yang ada hubungannya dengan sintesis protein. Ribosom mengandung faktor-faktor yang berfungsi sebagai enzim. Di dalam menjalankan fungsinya, ribosom berderet membentuk kelompok yang disebut dengan poliburosom atau polisom. Banyaknya poliribosom soal menentukan panjangnya suatu protein. Semakin banyak poliburosom, maka protein yang dibentuk akan semakin panjang. Tahapan sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecahkan atau diputus oleh enzim RNA polimers, kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalasasi oleh enzim RNA polimers. Transkripsi hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA
yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahap pada proses transkripsi, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, RNA polimers melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua, RNA polimers kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga, RNA polimers membuka untaian rantai ganda DNA. 2. Elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimers kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasang basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang kedua, RNA akan membentuk pasang basa adenin atau A dengan urasil atau U. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. 2. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimers dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Yang ketiga, kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. B. Translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan translasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon AUC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA terdiri berfungsi untuk mengantar informasi genetika mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Elongasi pemanjangan translasi. 1. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Yang kedua, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, metionin. Yang ketiga, asam amino pertama, metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasang-pasangan dengan kodon RNA berikutnya. Yang keempat, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Yang kelima, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. RNA ribosomal. RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentukan ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Yang ketiga, terminasi pengakhiran translasi.
Yang satu, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Yang kedua, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Yang ketiga, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida.